Kebijakan prioritas penggunaan dana desa disampaikan pada workshop tentang formulasi pengalokasian dana desa berbasis kinerja tahun 2024. Direktur Jenderal Desa dan Perdesaan dalam sebuah workshop memaparkan tentang 7 isu prioritas penggunaan dana desa tahun 2024. Menurut Sugito, dasar hukum penyusunan Permen Desa tentang prioritas penggunaan dana desa adalah PP nomor 60 tahun 2014 dan PP nomor 22 tahun 2015. Adapun menurut Sugito, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, 7 prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 tersebut adalah: 1. Pengentasan kemiskinan ekstrim. 2. Intervensi percepatan eliminasi TBC. 3. Ketahanan pangan nabati dan hewani. 4. Pencegahan narkoba. 5. Penurunan stunting. 6. Dana operasional pemerintah desa. Dan 7. Optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana desa sebagai bentuk rekognisi negara terhadap desa harus dimaknai sebagai stimulan untuk mengkapitalisasi desa dalam mengembangkan potensi dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lainnya selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut disampaikan sumber pendapatan desa yang perlu kita ketahui bersama. Ke-1, pendapatan asli desa. Kedua, dana desa dari APBN. Ketiga, alokasi dana desa dari APBD Kabupaten Kota. Keempat, bagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten Kota. Kelima, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Kota dan atau APBD Provinsi. Keenam, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Ketujuh, lain-lain pendapatan desa yang sah. Mengenai sumber pendapatan desa yang ada, sangat penting bagi masyarakat desa untuk memahami cara memanfaatkan sumber daya ini dengan baik. Dalam pengelolaan sumber pendapatan desa, diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang baik agar dana yang diterima dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kebijakan SDGs desa. Melokalkan tujuan global SDGs ke dalam tujuan pembangunan desa dan perdesaan melalui SDGs desa. Dasar pemikiran. Ke-1, kelompok tertinggal di Indonesia mayoritas berada di perdesaan. Maka SDGs harus bisa menjawab permasalahan perdesaan, terutama kemiskinan dan ketertinggalan. Kedua, melokalkan SDGs global ke dalam SDGs desa bertujuan agar pembangunan desa benar-benar komprehensif, terukur melalui indikator capaian yang menukik tajam menjawab permasalahan. Ketiga, SDGs desa memastikan agar seluruh masyarakat desa menjadi partisipatif melalui proses musyawarah
yang menjadi panduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Berikut saya sampaikan 18 SDGs desa. 1. Desa tanpa kemiskinan. 2. Desa tanpa kelaparan. 3. Desa sehat dan sejahtera. 4. Pendidikan desa berkualitas. 5. Keterlibatan perempuan desa. 6. Desa layak air bersih dan sanitasi. 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan. 8. Pertumbuhan ekonomi desa merata. 9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. 10. Desa tanpa kesenjangan. 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman. 12. Kawasan dan produksi desa sadar lingkungan. 13. Desa tanggap perubahan iklim. 14. Desa peduli lingkungan laut. 15. Desa peduli lingkungan darat. 16. Desa damai berkeadilan. 17. Kemitraan untuk pembangunan desa. 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Kebijakan dana desa. Dana desa adalah dana rekognisi negara kepada desa agar desa berdaya menjalankan kewenangannya. Dana desa harus dikelola, dimanfaatkan, serta direalisasikan dengan sebaik mungkin. Dengan cara ke-1, fokus pada penyelesaian permasalahan di desa, antara lain kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kedua, pemanfaatan dan pengembangan potensi desa, agar untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik. Pemanfaatan dana desa periode 2015 sampai dengan 2023. Ke-1, untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat yang telah dibangun antara lain jalan desa, jembatan, pasar desa, BUM desa, dan BUMDesma desa. Kemudian tambatan perahu, embung, irigasi, penahan tanah. Dan yang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, antara lain dibangun sarana olahraga, air bersih, MCK, polindes, drainase, PAUD, posyandu, sumur dan atau sumur bor. Perkembangan kemandirian desa berdasarkan Indeks Desa Membangun IMD tahun 2022, kemandirian desa terus meningkat. Terjadinya lompatan signifikan terhadap jumlah desa mandiri, desa maju, dan desa berkembang, serta penurunan tajam desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Fakta ke-1, IDM mencakup indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berfungsi memberikan arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan desa. Kedua, status perkembangan desa menurut IDM menjadi salah satu batas penentu jumlah dana desa di suatu desa. Ketiga, mengacu pada Indeks Desa Membangun IDM, hanya ada 174 desa berstatus mandiri pada tahun 2015. Pada tahun 2022,
jumlah desa mandiri meningkat tajam mencapai 6.236 dan melebihi target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2024, yaitu 5.000 desa mandiri. Hal ini terjadi seiring dengan adanya kebijakan dana desa sejak tahun 2015 yang dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sinergitas dalam percepatan kemandirian desa. Kesatu, pembangunan desa adalah pembangunan setiap elemen yang ada di desa. Untuk itu, seluruh warga desa harus terlibat aktif dalam rangka pengawalan pelaksanaan pembangunannya. 2. Pembangunan desa perlu inovasi secara nyata. Untuk itu, desa perlu data yang akurat dan detail terkait kondisi akurat desanya dan mengambil tindakan untuk menjawab kebutuhan tersebut. 3. Perlunya mengembangkan iklim transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, sehingga diharapkan akan mendorong timbulnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembangunan desa. 4. Perlunya menghargai potensi lokal desa, baik dari aspek ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam, kelestarian lingkungan, maupun potensi sosial ekonomi lainnya dalam rangka pembangunan desa secara berkelanjutan. Dasar kebijakan prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah Pasal 71 Ayat 1. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan. Ayat 2. Selain penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan dana desa setiap tahun sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Ayat 3. Rincian prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian atau lembaga terkait. Pasal 4. Petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga paling lambat sebelum tahun anggaran berjalan. Rancangan prioritas penggunaan dana desa tahun 2024. Prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs desa dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. A. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD desa atau BUMD desa bersama. B. Pengembangan desa wisata. C. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMD desa
atau BUMD desa bersama. 2. Peningkatan kualitas hidup manusia. A. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa mulai melalui Indeks Desa Membangun. B. Ketahanan pangan nabati dan hewani. C. Pencegahan dan penurunan stunting. D. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. E. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. F. Perluasan akses pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan desa. G. Penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan sesuai dengan kewenangan desa. H. Mitigasi dan penanganan bencana alam. I. Mitigasi dan penanganan bencana non-alam. J. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim. 3. Penanggulangan kemiskinan. A. Dukungan terhadap penanggulangan kemiskinan terutama upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. B. Penyediaan infrastruktur terutama pengentasan kawasan kumuh sesuai dengan kewenangan desa. Adapun fokus prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 berupa kegiatan yang menjadi fokus pemerintah di tahun anggaran berjalan, antara lain dana desa untuk operasional pemerintah desa. 2. Tagging BLT dana desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. 3. Tagging untuk ketahanan pangan nabati dan hewani. 4. Fokus kebijakan penggunaan dana desa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Kebutuhan dana desa sesuai mandat atau arahan Presiden untuk tahun 2024. Nomor 1. Optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Regulasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Arahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan dana desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Nomor 2. Kegiatan pencegahan narkoba. Regulasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020 sampai 2024. Arahan 1. Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Program Desa Bersih dari Narkoba, disingkat dengan Bersinar, melalui fasilitas kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa. 2. Indikator keberhasilan terlaksananya program desa Bersinar melalui fasilitas kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa. 3. Ukuran keberhasilan yakni target 2023 sebanyak 120 desa, target tahun 2024 sebanyak 121 desa. Nomor 3. Kegiatan bantuan langsung tunai dan padat karya tunai. Regulasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
Arahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai desa dan program padat karya. Nomor 4. Kegiatan penanggulangan TBC. Regulasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis. Arahan Tanggung jawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. A. Tersedianya kebijakan pemanfaatan dana desa untuk percepatan eliminasi TBC. Target tahun 2022 minimal 1 kebijakan. B. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk intervensi percepatan eliminasi TBC pada tahun 2024 sebesar 80%. Nomor 5. Kegiatan percepatan penurunan stunting. Regulasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Arahan 1. Pemerintah desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. 2. Kegiatan melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting, keluaran atau output persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting minimal 90% pada tahun 2024. Nomor 6. Kegiatan dana operasional pemerintah desa. Regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 huruf C. Arahan Dana desa dapat diutamakan penggunaannya untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa. Nomor 7. Kegiatan ketahanan pangan. Regulasi Surat Sekretaris Kabinet RI Nomor B 355 Seskap PMK 082022 kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang penyampaian arahan Presiden terkait pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan. Arahan dalam rapat terbatas tentang pagu anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 pada tanggal 25 Juli 2022, Presiden memberikan arahan terkait penguatan dana desa untuk ketahanan pangan yang intinya kaji strategis atau opsi penggunaan dana desa untuk urusan berkaitan dengan krisis pangan. Apabila pemanfaatan dana desa untuk krisis pangan dimungkinkan, maka penggunaan dana desa untuk infrastruktur desa agar dihentikan terlebih dahulu dan dialihkan untuk fokus ke pangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Agar desa naik kelas, maka kuncinya adalah inovasi dan kreativitas yang dibangun secara kolektif masyarakat desa itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.